akhir tahun di tahun ini, jadi teman-teman media bisa diinfokan kepada seluruh pembacanya, penontonnya, dan juga pendengar dari masing-masing media bahwa film Racun Sangga, Sang dan Pemisah Rumah Tangga akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia di tanggal yang sangat luar biasa, tanggalnya 12/12/2024, jadi 12 Desember 2024. Nanti kita akan lebih banyak ngobrol lagi pastinya dengan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media. Jadi silakan boleh disiapkan teman-teman media untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, juga sudah disaksikan tadi official trailernya gimana? Suka teman-teman? Seram? Takut ya? Pun saya merasakan hal yang sama dengan yang teman-teman rasakan. Langsung aja kalau gitu kita akan lebih banyak ngobrol dengan filmmaker dan juga jajaran cast dari film Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga bersama dengan kita. Yang pertama kita sambut, ini dia produser dari Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga. Tepuk tangan untuk Bapak Sunil Soraya. Silahkan Pak Sunil Soraya bersama dengan kita. Selanjutnya sutradara dari film Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga, Mas Rizal Mantovani. Mas Rizal boleh berada di sini, yes, silahkan. Dan juga kita undang selain produser dan sutradara untuk teman-teman media akan bergabung bersama kita. Ini dia jajaran cast dari film Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga. Yang pertama ada Frederica Kong. Frederica Kong tidak sendiri karena bersama dengan Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga. Kita sambut, ini dia Fahad Haidra. Yes, silakan Fahad boleh berada di tengah-tengah Pak saudara-saudara dan juga Mas Rizal. Menarik hari ini teman-teman media. Ada ide, ada hal baru yang orang bisa lihat, orang bisa dapat, orang bisa mungkin waspada ya dengan tradisi-tradisi tempat-tempat di Indonesia. Ada thread baru di Twitter dia, tulisannya Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga, itu saya baca. Dan Adi Nugroho juga ngomong sama saya, itu salah satu chief writer kita. Ini bagus nih, terus kita telepon Gina. Kita coba tanya lagi, ngobrol lagi, gali lagi, sampai lihat semuanya ceritanya ada value, ada structure buat bikin film atau enggak. Setelah kita bedah semuanya, kita rasa, nah ini bagus nih, baru kita lanjut. Yes, dan akhirnya di sini didapuk sutradara itu Mas Rizal Mantovani. Pak Sunil, ini gimana akhirnya bekerja sama kembali dengan Mas Rizal Mantovani? Boleh tepuk tangan dong. Kerjasama yang banyak dinantikan oleh penonton di Indonesia. Visi apa Pak yang disampaikan pada saat itu sehingga waktu itu bersambut dengan baik oleh Mas Rizal di sini? Silakan Mas Sunil. Well, mungkin kalian sudah pada tahu kalau Rizal sama saya udah temen ya, dan kita udah pernah bikin 5 cm, Supernova dan lain-lain bareng gitu. Jadi pas lihat kondisi film ini yang di bayangan saya harus di shoot dengan cara yang tertentu untuk mendapatkan cekaman dan gaya baru semuanya, dan saya tahu Rizal sama saya sering ngobrol tentang film horor dan segala macam, jadi saya tahu pasti bisa. Dan pas saya ngobrol sama Rizal juga, Rizal sama saya sangat terbuka dengan apa yang kita harus buat gitu. Cuman perjalanan cukup panjang, skrip yang udah jadi di awal yang kita udah readingkan, tiba-tiba saya lihat kayak ada sesuatu yang harus dirubah. Kita kembali lagi, saya ngobrol sama Rizal gitu. Jadi biarpun perjalanan panjang, tapi pengertian saya dan penyampaian dan komunikasi kami sangat apa ya namanya, satu arah ya, makanya kita bisa kerjasama lagi. Yes, itu untuk sutradara, untuk pemain Mas Rizal. Sebelum kita bergeser ke Mas Rizal, ada Fahad dan juga Frederica Kong di sini. Ini gimana ceritanya? Boleh dijelaskan ke teman-teman media? Jadi pada saat ceritanya jadi, kita mulai casting proses dan kita casting cukup banyak orang. Tapi karena ini kisah nyata, susah sekali dapat pemain yang bisa merepresentasikan tokoh-tokoh asli ini gitu. Jadi ada sesuatu yang saya dengar, yang saya butuhkan di suara mereka, di acting segala macam. Nah, pas nemu Fahad sama Fred baru terasa bahwa ini cocok nih.
buat film ini dari situ sih. Dan akhirnya dikolaborasikan mereka berdua di sini ya Pak? Iya benar, dan casting proses juga cukup lama kan, Yes. kita udah pasti dulu gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Surya. Nanti kita kembali dengan pertanyaan dari teman-teman media. Tapi kita ke Mas Rizal Mantovani sebagai sutradara. Mas Rizal, yang pertama sekali pasti teman-teman media juga ingin mengetahui dari Mas Rizal Mantovani ini apa yang buat Mas Rizal tertarik dan oke, kita ikutan di sini Mas Rizal untuk bersama untuk di Racun Sangka Santan Pemisah Rumah Tangga ini. Silakan. Selamat siang semua. Selamat siang. Jadi ceritanya saya dipanggil Pak Sudil. Skrip udah jadi memang sudah jadi. Yang saya tahu dari Pak Sudil, dia pasti ingin sesuatu yang berbeda dalam arti kata. Ini bedanya apa nih? Apapun itu ya. Apa yang akan kita tawarkan nih ke penonton? Menariknya di mana? Kalau menarik kita pasti ngomong cerita. Jadi dipanggil aja. Dengan skrip yang udah jadi, saya rasa ini pasti ada sesuatu yang beda nih kalau dipanggil sama Pak. Saya baca ternyata benar. Perbedaan paling mendasar adalah ini santet Kalimantan. Biasanya santet Jawa ya. Santet Kalimantan gimana tuh, saya juga nggak tahu tuh. Mungkin baca segala macam akan lebih bikin tahu ya apa itu santet Kalimantan. Dan indeks speech juga di Kalimantan juga, jadi bahasanya juga banyak bahasa Kalimantan. Membuat itu menjadi semakin menarik dan semakin berbeda ya. Menarik adalah cerita mengenai kedua pasangan ini yang cukup tragis ya. Saya selalu percaya bahwa untuk horor dramanya harus kuat. Karena kalau dramanya nggak kuat, horornya nggak jalan. Dan ini dramanya kuat banget. Jadi mudah-mudahan pencegahannya juga dapat. Kedua sih yang paling utama. Yes. Berarti kalau dari Mas Rizal sendiri pendekatan secara kreatifnya seperti apa Mas yang akan disuguhkan kepada penonton Indonesia sehingga menjadi berbeda dengan judul-judul atau film-film horor yang sebelumnya Mas Rizal kerjakan? Kalau secara kreatif mungkin bagaimana menerjemahkan skrip itu ke dalam filmnya ya. Gimana dengan antara lain sih kita dari Pak Sudil akhirnya kita juga membahas mengenai point of view, bahwa film ini sering sekali dilihat dari point of view orang, bukan dari penonton, dari orang. Jadi antara lain dengan kita mengetahui kejadian itu bersama para karakter, bukan kita tahu duluan. Itu yang salah satu pendekatan yang kreatif yang kita lakukan. Yes, berarti akan jadi sangat misterius juga buat penonton ikut merasakan ketegangannya. Dan apakah efek-efeknya aja yang dikasih Mas, efek dari santet itu, atau gimana cara bekerja santet itu bisa nanti dinikmati juga oleh penonton kita? Ya, salah satu yang juga berbeda adalah bahwa di cerita ini dikasih tahu cara kerjanya. Dan saya bukan bicara mengenai muntah atau ada paku ya, itu efeknya. Tapi di sini ada cara kerjanya. Jadi pas saya baca, cara kerjanya gini santetnya ya. Nah itu sangat menarik. Siap, terima kasih Mas Rizal Mantovani sebagai sutradara. Selanjutnya kita ke jajaran cast. Yang pertama mungkin kita ke Frederica Kal dulu yang berada di sini. Kenalan dengan teman-teman media, menjadi pemeran utama di Racun Sangka, diberikan kepercayaan yang sangat luar biasa oleh seorang entertainment film ini. Gimana rasanya dan memerankan yang berdasarkan kisah nyata. Frederica, silakan ceritakan ke teman-teman media. Boleh dinyalakan dulu mic-nya. Halo semuanya, terima kasih sudah hadir. Pastinya ini menjadi kesempatan yang sangat luar biasa dan pertama kali saya harus memerankan tokoh asli sebagai Maya. Dan ternyata proses untuk memerankan karakter aslinya dan of course untuk paham alur ceritanya juga. Sebagai aktor, tugas kita selama proses untuk menjalankan character development dan pendekatan kita dengan tokoh asli, kita harus develop trust dulu. Karena walaupun kita dikasih kesempatan untuk bertemu dengan karakter asli, mungkin ada beberapa hal yang disembunyikan atau mungkin ada beberapa hal yang mereka ingin
show alur ceritanya seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah human psychology dan untuk paham the reason why they do what they do, dan untuk paham tentang morals dan values yang mereka punya agar kita bisa mendalami karakternya. I'm very grateful dikasih kesempatan hampir 2 bulan reading untuk character development, dan dalam waktu 2 bulan itu saya bisa menggali informasi tentang karakter asli dan kita bisa pelajari hal-hal lebih dalam tentang bahayanya santet di Kalimantan dan apa sih konfliknya terhadap psikologi manusia, and ternyata itu seseram itu. Selama proses syuting juga saya ikut bisa merasakan semuanya, dan ini menjadi salah satu project yang mungkin saya tidak akan lupakan selama hidup saya sebagai aktor. Yes, ini dia Frederica Kang. Karena untuk Frederica ini adalah hal pertama juga ya untuk Frederica. Dan ini menariknya yang berarti kompleks juga untuk memerankan karakter Maya di sini. Boleh diceritakan bagaimana proses produksinya sebenarnya ini tadi developmentnya pada saat berproses bersama dengan Fahad dan Mas Rizal atau Fadi, boleh dan diceritakan pengalaman menariknya? Pengalaman menariknya, yang pengalaman menariknya ini pertama kali saya bekerja sama dengan Soraya. Dan ternyata yang membuat Soraya berbeda adalah they're very perfectionist dan mereka detail. They want to produce the best films in the industry. Makanya kita dikasih waktu sebagai aktor cukup panjang agar kita bisa masuk dalam karakternya. Dan setiap hari kita bertemu dengan produser, kita dikasih acting coach, kita dikasih dialect coach karena emang ini real story dan kita harus menggunakan dialect Banjar juga. Jadi saya harus pelajari itu juga agar bisa mimik dan bisa mengikuti alur cerita dengan sebaik mungkin. Selama kita syuting juga, director kita sangat hands-on, dia sangat membantu kita juga untuk kita bisa paham mungkin ada hal-hal yang ternyata there are moments that we need another person's guide, so he's been very helpful throughout the whole journey. Dan juga karena ini saya termasuk apa ya pendatang baru, jadi I'm very lucky ada Fahad juga yang juga pendatang baru karena kita bisa saling membantu dan saling bisa komunikasi dalam maupun itu character development process, reading process, dan selama syuting kita juga dapat chemistry yang oke, yang baik untuk memerankan pasangan suami istri. Yes, itu dia Frederica Kang. Terima kasih Frederica. Kita ke Fahad Haidar. Fahad, Fahad gimana? Sama kompleksnya kah seperti yang dialami pada saat proses development untuk memerankan karakter Andi di sini? Silakan Fahad. Halo semuanya, terima kasih sudah datang ke press conference trailer Raksasa ini. Kompleksnya sangat kompleks dan sebenarnya sama yang kita rasain ya, kekompleksan karakter yang kita mainin ini, dan apalagi si peran Andi yang aku perankan juga aku harus memainkan emosinya yang emang naik turun, dimana pada saat dia masih dalam keadaan yang sehat sampai dia terkena sihir dari Kalimantan itu perubahan-perubahan yang dialami itu juga emang benar-benar harus aku rasain banget dan semoga terdeliver dengan baik. Gimana nge-build chemistry bersama dengan Frederica pada saat untuk ini kan sebagai suami istri lagi gitu. Itu gimana? Silakan Pak. Itu tadi untungnya kita punya waktu 2 bulan untuk reading character development, dan itu juga sangat membantu banget untuk ngebangun chemistry bareng Frederica sebagai Maya. Jadi lumayan gak berasa juga sih jadinya ya, karena readingnya juga berjalan dengan baik dan seru juga dan fun juga sebenarnya. Jadi kita pada saat reading ada waktu-waktu yang senggang kita bisa ngobrol banyak lagi soal karakter kita masing-masing. Apalagi kita juga di sini berperan sebagai suami istri, jadi emang chemistry yang kita bangun juga harus sangat bagus. Teman-teman media tadi udah ngelihat official trailernya. Nah, terus tadi banyak adegan intens yang kamu perankan dan kita dapat info di sini kalau kamu memerankan semuanya sendiri tanpa stunman.
Ini gimana, boleh ceritakan ke teman-teman media? Ya. Sebenarnya ada beberapa yang emang dilarang untuk aku lakukan sendiri, cuma emang kayaknya emang akunya aja yang belum pengen ngelakuin itu sendiri. Karena kalau misalkan aku ngerasa aku masih bisa, bukannya egois tapi kayak udah mau aja lah. Jadi Aku mau totalitas dari seorang aktor untuk peran yang dipercayakan ya, Anda? Iya, dan itu juga jadi ngebantu aku untuk melanjutin pada saat kejadian yang emang dilakukan di sidang berat itu bikin aku ngerasa karakter yang aku mainin ini juga benar-benar nempel di aku. Jadi benar-benar ngerasain apa yang memang dirasakan oleh Andi pada saat mengalami itu. Jadi kalau misalkan dilakukan dengan stuntman, aku kayaknya kurang bisa merasakan. Jadi lebih baik aku lakukan sendiri beberapa adegan-adegan yang emang cukup berat. Wow. Tapi ada satu request yang saya tolak. Boleh dibocorin atau enggak, Pak? Teman-teman media maksudnya. Ada satu adegan di rumah, di mana rumahnya roboh. Dia minta berdiri di bawah rumah itu dan diroboh di atas dia. Saya bilang jangan, siap mati kan. Saya bilang masih lanjut. Baru setengah jalan di produksi, jangan sampai. Itu kan demi kebaikan juga ya, Pak. Demi Iya. Oke, jadi pengen banget itu sebenarnya. Tapi itu dijaga safety. Soalnya syuting days-nya masih banyak. Syuting days-nya masih banyak. Oh, kalau udah tinggal dikit nggak apa-apa. Yes, Fahan Rain dan tangan untuk Fahan dong. Sebelum ke teman-teman media boleh disiapkan pertanyaannya, saya mungkin ke Pak Suden Seraya. Pak Suden ini dari tadi kita ngobrol dengan jajaran cast dan sutradara, mereka diberikan keleluasaan dan waktu yang sangat nyaman untuk mereka mempersiapkan sebaik-baiknya di Racun Saga Santet Pembesar Rumah Tangga ini, Pak. Ini gimana Pak treatment yang diberikan? Reading dengan waktu yang cukup nyaman, develop juga cukup panjang gitu, Pak. Ya, itu udah terbiasa. Kami biasakan di perusahaan kami kalau kita mau bikin film semuanya ada proses dulu, pre-production, reading proses semuanya. Biasa sih lebih lama ya. Ini udah cukup mepet buat saya. Cuma mereka cepat menangkap dan kerjanya lebih panjang aja per harinya. Memang itu standar untuk mengerti peran mereka seperti apa supaya mereka juga bisa cari apa yang terbaik, gimana cara ngomongnya, gimana chemistry mereka, dan supaya nanti di lapangan sutradara juga nyaman, bisa jalannya lebih smooth ya. Jadi bisa diperhatiin kalau di lapangan sutradara bisa fokus juga apa yang bisa di-improve, bukan apa yang bisa hanya ikutin skrip gitu, karena kita udah tes. Dan salah satu alasan juga kita readingnya lama adalah dalam proses reading itu saya ada proses rewrite. Itu penting sekali. Ada yang saya rasa nggak cocok, aneh, kurang atau apa, nah kita ambil di proses reading itu, kita rewrite terus kita readingkan lagi. Itu alasannya kenapa kita ada waktu panjang gitu. Baik, terima kasih Pak Suden Seraya. Selanjutnya kita berikan